Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi, sahabat daring semuanya. Kali ini kita lanjutkan tutorial kita yang sebelumnya, yaitu tentang bagaimana cara kita mengupload atau men-setting materi pembelajaran yang ada di kelas learning kita, gitu ya. Jadi kalau kita sudah masuk tadi ke mata kuliah kita, jadi pakai My Course ini kita masuk, misalkan ini tadi mata kuliah kerja nyata, ya. Kemudian kita masuk di sini, ya. Jangan lupa nanti di turun editing-nya di on kan. Ini kebetulan tadi sudah on, jadi misalkan biasanya itu adalah string editornya kalau yang model seperti ini berarti kondisinya itu belum di on kan. Jadi jangan khawatir, jangan bingung kalau misalkan nggak bisa ngubah gitu ya. Maka itu tinggal di turun editing on-nya. Jangan lupa ini ya. Diklik aja. Nah, kemudian akan muncul ini. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk menambahkan materi pembelajaran? Kalau ingin menambahkan materi pembelajaran, itu kita tinggal klik yang warna hijau sini, ada tulisan add an activity or resources. Kita klik saja di sini. Nah, di sini akan terbagi menjadi dua kelompok besar di dalam dua kelompok besar ya. Di dalam menu ini yaitu menu aktivitas gitu ya, menu aktivitas, dan satunya dalam menu resources. Nah, karena kita akan mengupload bahan ajar, maka nanti kita akan lebih banyak menggunakan yang menu resources ini. Kalau kita ingin mengupload dalam bentuk file, maka kita bisa pakai menu file ini. Kalau kita ingin mengupload dalam bentuk folder, maka kita bentuk folder. Atau kalau kita ingin mengupload dalam bentuk istilahnya link video, ataupun ingin memberikan perintah gitu ya, itu nanti kita bisa menggunakan label. Nanti saya jelaskan satu-satu gitu ya. Misalkan kita ingin mengupload materi ya. Apa bedanya ini file dengan folder? Jadi kalau file itu hanya satu file saja yang bisa kita upload, sedangkan kalau folder itu bisa banyak file. Nah, misalkan kita ingin mengupload satu materi, misalkan materi PPT kita mau kita upload di dalam kelas learning kita. Kita klik di sini, kemudian kita add, ya. Nah, kemudian kita tulis, ya, supaya tahu mahasiswa itu kita tulis di sini, misalkan materi PPT tatap muka 8, misalkan begitu. Nah, silakan kalau mau dikasih penjelasan, ya, misalkan silakan dibaca terlebih dahulu, ya, sebagai syarat kehadiran, misalkan begitu ya. Nah, jangan lupa di sini kita klik display, gitu ya. Setelah itu, ini ada kolom yang seperti ini, itu adalah tempat kita menaruh file kita. Ya, caranya adalah cara paling mudah itu adalah kita pakai sebagaimana dikatakan ini, you can drag and drop file, gitu ya. Jadi pakai cara drag and drop. Maksudnya apa? Misalkan kita masuk ke folder kita. Ya, kita klik ke folder kita. Nah, ini folder kita, folder file kita, misalkan gitu ya. Kemudian kita mau masukkan ini, misalkan ebook PhD penting, misalkan gitu ya. Kita geret, kita klik ini, kemudian kita tahan, kemudian kita geret, ya, untuk kita masukkan ke dalam ini. Nah, kita masukkan. Nah, sudah kita masuk, gitu ya. Ini tidak bisa ditambahkan karena ini hanya satu, ya. Kalau ini dalam bentuk PDF itu, maka nanti bagaimana tampilan ini di mahasiswa ini, maka nanti kita bisa klik yang appearance ini. Yang kalau PDF ya. Ya, ini ada pilihannya, displaynya itu apakah otomatis. Kalau otomatis itu berarti mahasiswa itu ngeklik filenya ini langsung download otomatis. Atau kita ingin pakai yang embed.
embed itu berarti mahasiswa itu bisa melakukan preview, ya, preview materinya. Nah, kalau PDF saya sarankan pakai embed, ya. Nah, pakai embed. Nah, nanti kita lihat seperti apa tampilannya, gitu ya. Nah, kalau ini sudah. Nah, ini yang perlu kita setting di sini. Activity completion-nya ini kita setting. Ya, ini untuk apa? Untuk melacak, ya. Untuk melacak apakah mahasiswa itu sudah membaca materi kita atau tidak. Kita klik ini, activity completion ini, ya. Nah, di sini ada pilihan completion tracking. Itu kita klik ini. Nah, ini kita pilih yang bawah ini. So activity as complete when condition, artinya ada kondisi tertentu yang bahasanya mahasiswa itu sudah melakukan baca materi, langsung otomatis nanti dia akan terekod aktivitasnya. Nah, di sini meminta adalah mahasiswa harus membaca materinya tadi. Ya, kalau dia sudah membaca materinya, maka dia dianggap sudah menyelesaikan materi itu dan itu dianggap masuk. Ya. Udah, setelah itu sudah, kita tinggal klik aja save and return ini aja. Ya. Kita save. Nah, sudah muncul. Ya. Ini kalau kita masukkan di dalam, kita lihat bagaimana di versi mahasiswa, tampilan di mahasiswa, kita klik di sini, di username kita yang ada nib-nya ini atau nama username kita klik. Nanti muncul switch role to, ya, kita klik. Nanti kita pilih student, ya. Nah, kita muncul ini adalah tampilan di mahasiswa, gitu ya. Nah, ini ada PPT-nya ini, ya, PPT-nya ini. Kalau mahasiswa mengklik ini, coba kita lihat aksinya. Nah, kalau dia mahasiswa mengklik ini, dia bisa membaca di sini. Jadi tidak perlu keluar dari aula, dia perlu membaca ini. Nah, kalau sudah membaca, baru kemudian dia bisa melakukan keputusan apakah dia mau mendownload atau tidak. Nah, ini di download sini. Nanti dia mendownload, maka nanti akan download. Jadi ini bedanya kalau kalau kita gunakan fasilitas embed tadi. Ya. Oke, seperti itu. Ya. Ini seperti itu. Nah, kita ingin ini gambaran di mahasiswa. Sekarang bagaimana kalau kita kembali lagi ke menu kita sebagai dosen, kita klik lagi di sini nama user kita, kemudian kita tekan return to my normal role. Nah, ini sudah kembali ke versi dosen. Ya, kalau versi mahasiswa kita lihat apa bedanya versi dosen dan versi mahasiswa. Kalau kita switch role-nya ini versi mahasiswa, maka tidak ada menu editing. Ya, ini berarti versi mahasiswa. Ya, tidak ada menu editing, jadi ada versi mahasiswa. Kalau kita kembali ke versi kita, return to my normal role. Nah, ini ada menu editing on. Nah, ini kita klik lagi, turn editing on-nya. Nah, kita bisa nambahkan lagi. Ya. Sekarang saya mau nambahkan banyak file. Berarti kalau banyak file, saya pakai apa? Kita kembali lagi, kita add ya. Jadi kita kalau menambahkan ini tidak harus satu ya. Ini bisa ditambahkan lagi. Kalau ingin nambahkan lagi, maka kita tambahkan add activity ini. Bahan ajarnya. Bahan ajarnya ditambahkan. Kita resource-nya ini. Misalkan kita pilih yang folder. Kita klik saja folder. Kemudian kita add. Nah, ini misalkan kita buat judulnya kumpulan artikel. Ya, kumpulan artikel misalkan gitu ya. Nah, ini kita kasih perintah mahasiswa. Ya, silakan dibaca misalkan ya. Dibaca artikel ini. Ya, monggo silakan nanti disesuaikan. Nanti kita pakai display. Ya, pakai display. Oke. Nah, sekarang kita pilih filenya sama, kita masuk ke folder kita. Nah, ini misalkan kita mau banyak ya, tinggal di sini di blok saja semuanya ya. Di blok semuanya gitu ya. Misalkan ini ada banyak ini, saya blok aja. Ini macam-macam filenya. Ada ada Excel, ada PDF gitu ya. Ada Word gitu ya. Gitu ya.
apapun itu kita bisa. Misalkan kita sudah pilih seperti ini ya. Nah, ini sudah kita pilih seperti ini. Lalu apa yang kita lakukan? Tinggal ditarik. Nah, ini ditarik gini. Tarik. Nah, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, ini sudah semua sudah sudah masuk semuanya. Ya, itu bedanya folder sama file tadi, gitu ya. File sama folder tadi. Kalau file itu hanya satu file saja, tapi kalau folder banyak seperti ini. Nah, kita mau men-setting gimana? Ini apakah display foldernya itu kita bikin muncul ya? Kita lihat aja ya. Misalkan kita pakai on spreadsheet ini ya. Gitu. Kemudian jangan lupa di sini activity completion-nya kita aktifkan. Nah, ini kita pilih student activity complete with condition. Nah, ini kalau sudah begini, nanti kalau mahasiswa itu sudah download itu, sudah membaca materinya itu, maka dia akan tercatat gitu ya. Oke, ini nanti kita save and return-nya gitu ya. Nah, ini jadi begini kumpulan artikel. Nah, kalau mungkin kita tidak suka dengan tampilan seperti ini gitu ya. Tampilan ini tidak enak lah gitu ya. Maka kita bisa pakai, kita edit ya, kita edit, menu edit tadi, settingnya tadi. Mungkin ini kita ganti yang inline on course page ini ya. Kita lihat nanti apa bedanya ya. Kita save. Oke, ini. Nah, ini. Oke, ini automatic completion of view waiting can be selected. Nah, kalau kayak gini ini kita harus, karena kalau ini itu tidak perlu ya. Oke, kita save return. Sorry, ini kita perlu. Oke. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ya, muncul banyak seperti ini. Cuma memang kelemahannya kalau dibuat seperti tadi, seperti ini itu memakan tempat kalau filenya banyak seperti ini. Cuma ini akan memudahkan, kelebihannya adalah akan memudahkan mahasiswa di dalam memilih artikelnya ini. Mana yang mau dilihat gitu ya. Itu kan kelihatan di sini. Tapi kalau pakai yang tadi, nah ini kan kelemahannya adalah memakan tempat. Kalau misalkan ada 20 artikel nanti banyak sekali gitu ya. Jadi menjadi tidak nyaman gitu ya. Mungkin kita edit kalau yang model tadi ya, kita ganti yang modelnya adalah yang one on a spirit page ini ya. Nanti kita activity completion-nya ini kita pilih ya, bisa gitu ya. Oke. Nah, ini lebih simpel begini. Jadi nanti mahasiswa tinggal klik ini ya. Misalkan nanti kita lihat ya. Kita lihat bagaimana tampilan di versi mahasiswa. Kita klik nama kita di sini. Kemudian suite role-nya kita pilih yang student. Nah, ini tampilan di mahasiswa. Ini karena tidak ada menu editnya gitu ya. Kita misalkan mahasiswa mau baca ini, diklik begini, nah dia akan muncul seperti ini gitu ya. Jadi nanti dia akan bisa download foldernya penuh atau dia mengklik satu file saja yang dibutuhkan, itu juga bisa. Kalau ini nanti akan menjadi satu folder. Tapi kalau ini mendownloadnya secara individual file gitu ya. Oke, kita kembali ke tampilan kita sebagai dosen. Return to my normal. Oke. Ya, ini ada turn it on lagi. Nah, ini sudah ada materi PPT dan kumpulan materinya. Kemudian kalau kita misalkan punya video pembelajaran. Saya sudah merekam video saya. Terus kemudian saya ingin menampilkan di sini, maka kita bisa add activity ini, ya, activity ini. Kemudian kita resource-nya ini kita pakai yang label saja. Nah, pakai label, kemudian kita add, ya. Nah, ini tinggal, misalkan kita mau menempatkan video kita, ya, kita klik yang di sini, yang ada show and edit ini, kita klik ini ya. Kemudian nanti kita
pilih yang ini, HTML ini, yang ada tulisan HTML ini, seperti ini, tombol yang ini, kita klik. Nah, ini akan siap. Sekarang kita masuk ke YouTube kita. Ya, YouTube. Misalnya kita cari YouTube di sini, mencari tentang tutorial ya. Misalkan tentang model. Ya. Jadi misalkan kita bentar. Oke, saya Oke, misalkan sebentar ya. Nah, misalkan ini sebentar kita cari ya, kita cari dulu file kita, file istilahnya link video yang mau kita kita ya, misalkan ini kita ke YouTube ya. Terus kemudian misalkan ini ya, yang mau video ini, misalkan video ini yang kita masukkan ini, nanti kita di sini bagikan di sini. Nah, dan kita klik yang ini, sematkan ini, tuh, dan kita klik salin di sini. Ya, klik salin di sini. Kita kembali lagi ke kelas online kita tadi. Kita tinggal copy paste di sini aja, Ctrl V gitu. Nah, ini sudah. Nah, jangan lupa ini activity completion-nya diaktifkan supaya kita bisa mengetahui mahasiswa itu sudah sudah bisa ini ya, ini sudah. Kemudian save and return. Nah, gitu ya. Nah, ini sudah muncul video kita di sini, gitu ya. Video kita. Jadi kalau misalkan ingin ini saya tidak senang ini kalau istilahnya urutannya begini, saya ingin yang video ini ke atas yang pertama. Ini kita geser, kita tekan, kemudian kita drag ke atasnya ini, misalnya kita rubah. Nah, bisa kita rubah gitu. Atau ini misalkan kumpulan artikelnya ini harusnya nomor 2 gitu ya. Nah, kita tarik aja situ. Nah, gitu ya, kita tarik gitu ya. Nah, ini sudah siap gitu ya. Atau kita ingin menambahkan link ya, link ya, link tentang ini ya, pakai link kita berarti kita nanti mau misalkan website ya, link website itu kita masukkan sebagai bahan ajar kita, maka kita bisa tambahkan link activity ya. Terus kemudian kita bisa pakai yang sama ini, label ini ya, label ini ya, kemudian kita add gitu ya. Nah, ini kita masukkan link gitu. Sebelumnya adalah link apa yang mau kita, misalkan ini kita cari di Google ya, di Google tentang misalkan COVID ya, tentang COVID-19 misalkan gitu ya. Nah, ini kita klik ini linknya gitu. Nah, nanti ini kita copy linknya di atas ini, kita copy gitu ya, kita copy, kemudian kita masuk ke kelas kita tadi. Nah, ini kemudian kita copy paste di sini ya, copy paste di sini gitu. Nah, ini kita masukkan, nanti di sini kita blok aja ini, kemudian nanti ini ada link ya, kita klik yang link ini. Nah, ini sudah masuk, kemudian kita create link. Nah, sudah ya. Kemudian kita nanti tambahkan ini activity completion-nya. Ya, ini oke. Kita pilih dan kita save and return-nya di. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini adalah link gitu ya. Tapi ini bisa kita edit, misalkan kita edit, misalkan silakan dibaca link materi berikut ini, misalkan begitu ya. Oke, kita save and return. Nah, oke, ini sudah. Kita lihat bagaimana versi tampilan di mahasiswa. Sama, jadi kita ambil, kemudian switch role-nya.
kemudian ini student. Nah, ini tampilan di versi mahasiswa. Nah, ini link, silakan baca link. Silakan mahasiswa mengklik ini. Langsung masuk ke linknya ini, gitu ya. Gitu. Nah, kita balik lagi, gitu. Nah, kita ini. Ini mahasiswa bisa langsung, ini adalah tampilan di versi mahasiswa, gitu ya. Nah, ini adalah untuk materi dalam bentuk video, materi dalam bentuk kumpulan artikel, materi dalam bentuk materi PPT dalam bentuk PDF, atau materi dalam bentuk PPT-nya bukan PDF, Excel dan sebagainya, bisa nanti pakai file tadi, gitu ya. Caranya sama, gitu ya. Kemudian ya ini pakai link seperti tadi caranya, gitu. Dan kalau ya sudah, ini berarti siap untuk dibaca oleh mahasiswa. Mungkin supaya lebih rapi, nanti mungkin dikasih keterangan yang lebih banyak di sini, gitu. Oke, sampai di sini tutorial kita terkait dengan bagaimana cara kita men-setting materi di kelas online kita. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, dan nantikan video tutorial berikutnya, yaitu tentang bagaimana men-setting interaksi, gitu. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.